Oke kakak-kakak, kita mulai saja sambil menunggu beberapa teman kita yang belum masuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ferry. Oke, selamat siang kakak-kakak semuanya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini, di mana hari ini kita ataupun akan menyampaikan terkait rencana tindak lanjut ataupun RTL JOK. Untuk durasi kegiatan kita pada siang hari ini adalah 1 JP. Itu adalah agenda kita siang hari ini ya. Jadi lebih ke penyampaian ya, alur ataupun juknis dari tugas RTL ini. Oke, kakak-kakak, sebelum kita memulai kegiatan, mari sejenak kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, kemudian munculkan rasa syukur, rasa ingin tahu, dan kebajikan. Oke, untuk memulai kegiatan kita pada siang Ya. kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing untuk kelancaran kegiatan kita pada siang hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke kakak-kakak, sebagaimana biasa saya mengingatkan kesepakatan bersama terkait yang pertama menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon jika tidak digunakan, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Itu adalah kesepakatan bersama yang selalu saya ingatkan. Baik, untuk tujuan kita di sesi siang hari ini ada dua tujuannya. Yang pertama kita nanti akan sedikit merefleksikan pembelajaran di modul 3. Kemudian yang kedua yaitu kakak-kakak nantinya memahami penugasan dari RTL ini ya. Apa-apa saja yang akan kakak-kakak kerjakan dan apa-apa saja alur-alur kegiatannya. Ini adalah agenda kita dan hari ini hanya 1 JP kakak-kakak. Kita usahakan nanti pukul 3 sudah selesai. Agenda yang pertama yaitu pendahuluan ya. Ini ada sedikit pertanyaan pemantik ya. Dari level 1 sampai level 10 ya. Kira-kira kakak-kakak berada pada level berapa pada persiapan belajar hari ini ya. Jadi bagi yang siap mungkin levelnya tinggi, bagi yang menyambi dengan kegiatan lain mungkin levelnya rendah. Tapi itu tergantung dari penilaian kakak-kakak sendiri. Di level berapa persiapan belajar hari ini ya. Silahkan kakak-kakak tuliskan di kolom chat berada di level berapa persiapan belajar hari ini. Silahkan kakak-kakak tuliskan di kolom chat. Kira-kira itu hanya tuliskan levelnya saja, level 1, 2, atau 3. Nanti baru saya tanya alasannya kenapa. Ya, silahkan ditulis di kolom chat kakak-kakak. Oke, sudah ada beberapa jawaban ya. Ini dari Kak Anggi dulu. Kak Anggi,
Kak Anggi sepertinya berada di level 7. Oke, kira-kira kenapa nih Kak Anggi? Tidak di level 10 Kak Anggi? Iya Kak Ferry, terima kasih. Kondisi lagi kurang fit lah seperti itu Kak Ferry, karena tadi malam ada kegiatan sedikit di rumah Kak Ipat, itu minta bantuan, nyampe jam 12 malam lah tadi malam, nyampe rumah nyambung jam setengah 2 malam, bangun lagi subuh, habis itu jadi kondisinya kurang fit. Tapi kalau untuk mengikuti kegiatan mungkin kita 100% ya semangatnya untuk mengikuti kegiatan seperti itu Kak Ferry. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Anggi ya. Jadi Kak Anggi berada di level 7 karena mungkin kondisi badannya tidak sepenuhnya fit ya. Tapi kalau untuk semangat mengikuti 100% katanya Kak Anggi. Oke, terima kasih Kak Anggi. Selanjutnya ini ada dari Kak Abel. Kak Abel berada di level 4 sampai 5 karena dalam perjalanan pulang dari Pekanbaru. Oke, Kak Abel sudah saya bacakan ya. Tidak apa-apa. Lanjut Kak Mebi. Kak Mebi berada di level 7. Boleh berikan alasan Kak Mebi berada di level 7? Oke, terima kasih Kak. Ini saya ngasih level 7 karena ada lagi di warung kan, lagi jualan juga nih Kak, sambilan gitu. Ini mungkin 15 menit, 20 menit agak-agak sibuk aja nih Kak mungkin. Habis itu bisa lah fokus lagi mendengarkan kan. 20 menit awalnya aja mungkin ya Kak. Oke. Nah mungkin itu aja Kak. Iya. Oke, Kak Mebi berada di level 7 pada pembelajaran hari ini karena nyambi ya, jaga warung katanya. Tapi nanti di 20 menit setelah 20 menit nanti mungkin berada di sudah siap seperti itu kira-kira. Oke, terima kasih Kak Mebi. Lanjut Kak Fajri. Kak Fajri berada di level 6 nih Kak Fajri. Silakan Kak Fajri, alasannya Kak Fajri. Alasannya level 6 semangat mengikuti memang 100% Kak, tapi untuk kesiapan belajar nih level 6 karena gangguan dari anak satu, habis itu menjaga orang tua sakit satu Kak. Oke, terima kasih Kak Fajri. Jadi Kak Fajri ini multitasking ya, jadi sambil menjaga anak, menjaga orang tua sakit, dan masih bisa juga menyempatkan mengikuti kegiatan ini. Semoga orang tua Kak Fajri segera sembuh. Amin. Oke, lanjut Kak Dina di level 6. Lanjut Kak Dina. Apa alasannya nih Kak Dina kira-kira? Iya, sama kayak Bang Fajri, Kak Fajri, semangat luar biasa, tapi mungkin semalam hanya sekedar membaca tanpa memaknai, mengelaborasi, jadi mungkin kalau untuk persiapannya cuma di level 6, Kak Ferry. Maaf. Oke, terima kasih Kak Dina ya. Jadi Kak Dina ini masih belum sepenuhnya karena mungkin 2 pertemuan terakhir kemarin Kak Dina belum bisa fokus karena ada kegiatan ya Kak Dina ya. Oke, terima kasih Kak Dina. Oke, lanjut Kak Anggi. Ada apa ini Kak Anggi? Iya, sedikit tambahan Kak Ferry. Nih Kak Dina ini semenjak selesai tatap muka kayaknya drastis turun semangatnya nih Kak Ferry. Jadi kayaknya butuh Mana ada? Karena Dina sibuk gereja itunya. Iya, sepertinya seperti itu Kak Anggi ya. Jadi setelah tatap muka kemarin kurang ya, semangatnya turun Kak Dina ini. Mungkin ada yang tertinggal mungkin Kak Anggi. Nanti kita bantu cari nanti Kak Anggi apa yang tertinggal supaya semangatnya kembali 100%, oke? Oke, Kakak-kakak, kita lanjut saja. Jadi sudah ada. Ini mohon maaf, Yayang Hapeli ini siapa ya? Kakak-kakak. Kak Anda mungkin Kak. Kak Anda Pak Rahmat. Anaknya Pak Rahmat. Oh, oke. Berarti ini Kak Marhamat ini ya, Yayang Hapeli. Oke, nggak apa-apa. Ini sepertinya masih dalam perjalanan juga dari Pekanbaru kalau tidak salah kemarin. Oke kakak-kakak, terima kasih atas responnya. Untuk kakak-kakak yang belum nanti selanjutnya boleh. Kita lanjut saja. Oke, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini tadi juga sudah disampaikan di awal ya.
Jadi nanti kakak-kakak tentunya dapat memahami ya apa tugas dari RTL ini. Ya, tugas dari RTL ini tentunya perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kemudian apa-apa saja aspek penilaiannya. Selanjutnya bagaimana lini masanya ataupun alur kegiatannya. Ya. Jadi kakak-kakak diharapkan mampu memahaminya dengan baik dan benar. Baik, kita masuk di agenda kedua, yaitu refleksi awal. Refleksi ini adalah mengingat-ingat kembali terkait materi 2 pertemuan terakhir kemarin, fokusnya di modul 3. Ya, di pertemuan pertama kemarin kita sudah mengetahui apa itu komunitas belajar ya. Ini sedikit mengingatkan saja. Saya rasa kakak-kakak juga sudah sangat paham. Kemarin juga sebagian memang sudah paham apa itu komunitas belajar di sekolah. Ya, komunitas belajar di sekolah ataupun professional learning community itu adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan ya yang belajar bersama-sama, kemudian berkolaborasi secara rutin dan berkelanjutan, kemudian menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Jadi intinya kelompok belajar di sekolah yang terdiri dari beberapa guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah ya, yang rutin mengadakan agenda pertemuan untuk apa? Oh ya jelas, tentunya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu adalah definisi dari komunitas belajar. Ya, kita kemarin sudah membahas juga terkait definisi komunitas belajar. Kemudian pada pertemuan pertama di modul 3 kemarin kita juga sudah membahas terkait apa-apa saja alasan yang ataupun alasan dan tujuan terbentuknya KBS ini ya. Selain memang sudah ditekankan di dalam kurikulum Merdeka, KBS ini tentunya juga memiliki beberapa alasan dan tujuan ya sehingga KBS ini dibentuk. Ya, yang pertama yaitu tentunya untuk memberikan motivasi belajar ya. Memberikan motivasi belajar ini maksudnya apa? Ya tentu memberikan motivasi kepada guru untuk terus meningkatkan kualitas pembelajarannya sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik juga gitu. Jadi kalau gurunya saja termotivasi untuk meningkatkan kualitas, tentu peserta didik juga akan sejalan, juga akan termotivasi. Kemudian alasan yang kedua yaitu untuk kesempatan belajar ya. Jadi bagi rekan-rekan majelis guru ataupun rekan-rekan sejawat yang tidak memiliki kesempatan mengikuti pelatihan ataupun segala macamnya, diberi kesempatan untuk belajar di komunitas belajar di sekolah ini ya. Jadi kita sebagai majelis guru tentu bisa saling berbagi praktik baik di sekolah ataupun sharing-sharing terkait hal-hal yang perlu kita bagikan, hal-hal yang baik untuk peningkatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, alasan terbentuknya KBS ini adalah tentunya meningkatkan keterampilan sosial ya. Kemarin sudah saya singgung ya, di sekolah tentu ada guru yang introvert atau kurang berbaur dengan rekan-rekan sejawat. Di dalam kombel inilah diharapkan guru-guru yang kurang berbaur mereka dapat bersosialisasi ya. Mungkin mereka kurang percaya diri ataupun malu berbaur dengan rekan-rekan sejawat. Diharapkan di KBS ini mereka mampu berbaur, bisa berkomunikasi dengan baik, mampu bersosialisasi dengan rekan sejawat. Itu adalah alasan dibentuknya KBS. Kemudian yang keempat, alasan dibentuknya KBS adalah untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme mengajar. Ya, ini sudah tentu ya. Jadi kalau selagi kita berbagi praktik baik, tentu akan meningkatkan kualitas kita, meningkatkan kemampuan kita. Kemudian meningkatkan profesionalisme kita dalam mengajar. Kemudian yang kelima alasannya yaitu adalah meminimalkan ketimpangan kompetensi. Maksudnya apa? Ya tentu di sekolah itu pastilah ada beberapa guru yang aktif, ada beberapa guru yang pasif. Ya pasif itu maksudnya ada guru yang aktif mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan, baik itu di luar maupun daring ya, baik itu secara luring maupun secara daring. Tapi ada juga beberapa guru yang sekedarnya saja hanya
datang, mengajar, pulang. Mereka tidak terlalu peduli terhadap pelatihan-pelatihan ya, tidak terlalu peduli terhadap peningkatan kompetensi. Sehingga terjadi ketimpangan kompetensi antar guru ya. Kalau guru yang aktif, yang mau mengikuti pelatihan tentu kompetensinya akan berbeda. Berbeda dengan guru yang tidak mengikuti kegiatan pelatihan, peningkatan kompetensi ya. Di dalam Kombel inilah diharapkan kita bisa berbagi ilmu ya. Di dalam komunitas belajar ini diharapkan kita bisa berbagi ilmu sehingga guru-guru yang tidak memiliki kesempatan pelatihan di luar itu dapatkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Kita saling berbagi kepada rekan sejawat. Itu adalah beberapa alasan dibentuknya KBS ya. Jadi ada 5 alasan dibentuknya KBS ya. Tentunya ini sudah ada penekanan-penekanan dari kementerian ya, kementerian terkait di dalam kurikulum Merdeka ini. Kemudian selain alasan dibentuknya KBS, di pertemuan kita yang pertama kemarin itu kita juga membahas 3 ide besar, 4 pilar KBS, kemudian ada 5 dimensi KBS ya. Untuk 3 ide besarnya itu yang pertama fokus pada pembelajaran peserta didik, membangun budaya kolaborasi dan komitmen bersama, kemudian berorientasi pada hasil belajar peserta didik. Itu adalah 3 ide besar dibentuknya komunitas belajar di sekolah. Kemudian ada juga 4 pilar ya, 4 pilar dibentuknya KBS ya. Pilar yang pertama tentunya misi bersama. Misi ini berkaitan dengan tujuan apa yang akan dicapai di dalam komunitas ini. Kemudian pilar yang kedua yaitu visinya. Visi ini berkaitan dengan arahnya mau kemana? Apakah KBS ini hanya dibentuk sekedar memenuhi perintah dari dinas ya? Apakah KBS ini memang akan kita manfaatkan untuk berbagi praktik baik di sekolah? Kemudian yang ketiga adalah nilainya. Nilai ini maksudnya adalah komitmen kita bersama ya. Komitmennya apakah kegiatan ini akan terus berjalan sesuai dengan jadwal? Apakah kita berkomitmen menjaga KBS ini adalah menjadi tempat untuk berbagi? Apakah KBS ini hanya sekedar organisasi pelengkap administrasi saja ya? Dan kemudian yang pilar yang terakhirnya yaitu adalah tujuan ataupun goal-nya. Nah, tujuan ataupun goal-nya ini terkait dengan indikator, timeline-nya, kemudian target apa yang akan dicapai. Itu adalah 4 pilar yang mendasari ataupun yang menjadi dasar dari komunitas belajar di sekolah. Kemudian yang kelima kemudian yang ketiga yaitu adalah 5 dimensinya. Jadi di dalam KBS itu ada 5 dimensi ya. Kemudian dimensi ini terdiri dari yang pertama kepemimpinan berbagi dan mendukung. Dimensi yang kedua yaitu komitmen dan nilai bersama. Kemudian yang ketiga berbagi praktik ya, yang saya sampaikan tadi. Yang keempat adalah pembelajaran kolektif dan penerapannya. Yang kelima adalah kondisi mendukung ataupun struktur dan hubungan. Itu adalah 5 dimensi ya. Jadi di pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas definisi dari KBS, alasan dibentuknya KBS, 3 ide besar KBS, 4 pilar KBS, dan 5 dimensi KBS. Itu adalah pokok poinnya yang kita bahas di tatap muka yang pertama kemarin, hari Jumat kalau tidak salah ya. Kemudian di pertemuan yang kedua, itu di hari Sabtu kemarin, itu kita membahas terkait merancang proyek itu masih sangat melekat mungkin di sama kakak-kakak ya, bagaimana merancang proyek yang baik ya yang kita bisa tawarkan di komunitas belajar kita di sekolah ya. Jadi kemarin sudah banyak contohnya dari kelompok Kak Dina kelompok 1, kemudian dari kelompok Kak Fajri, kemudian ditambahkan oleh Kak Anggi ya, itu sudah sangat bagus ya, sudah mulai membentuk polanya ya, pola merancang kegiatan-kegiatan yang bisa kita tawarkan di program KBS kita di sekolah kita masing-masing ya. Jadi kita sebagai guru PJOK tentunya harus bisa dan harus mampu berkontribusi di komunitas belajar ya. Kita jangan hanya menjadi
pendengar saja di sekolah kita. Kita harus bisa unjuk gigi, ya, kita harus bisa menyampaikan gagasan-gagasan yang bagus, yang baik, sehingga PJOK ini tidak dianggap sebelah mata lagi, tidak dianggap sebagai pelengkap saja. Jadi dengan adanya ini maka tentu bisa memperhitungkan dan mempertimbangkan bahwa PJOK itu memang mata pelajaran yang bisa dipertimbangkan, ya, tidak hanya sebagai pelengkap saja. Itu harapan kita dalam modul 3 ini, ya. Jadi ada beberapa, ya, yang bisa kita sampaikan di komunitas belajar sekolah kita masing-masing. Itu adalah refleksi awal kita, kakak-kakak, terkait pembelajaran di modul 3. Oke, kita lanjut. Sebelum kita masuk, ini ada beberapa pertanyaan, nanti akan saya tanyakan secara random saja ke beberapa kakak-kakak, ya, tidak semuanya, ya. Pertanyaannya yaitu, bagaimana menurut kakak-kakak, ya, jika pembelajaran berbasis project ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam kombel di sekolah kita? Kira-kira bagaimana? Ini saya tunjuk random saja, ya, kakak-kakak. Berikan pendapat kakak-kakak masing-masing saja. Kak Anggi lah aja. Kita tanyakan kepada Kak Anggi dulu. Kira-kira bagaimana nih Kak Anggi? Kalau pembelajaran berbasis project yang sudah kita rancang kemarin, ini kita lakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian kita sampaikan di kombel sekolah kita. Kira-kira bagaimana nih Kak Anggi? Ya, terima kasih Kak Peri. Menurut pendapat saya secara pribadi, memang sudah seharusnya dan sewajarnya kita yang melakukan pembelajaran berbasis proyek ini melakukan kolaborasi bersama rekan sejawat, karena proyek ini tidak akan berjalannya jika kita lakukan hanya dengan sendiri secara individu. Untuk menghasilkan proyek yang bagus, tentu kita juga butuh bantuan dari orang lain. Karena semakin banyak kita berkolaborasi, maka ide-ide yang bagus juga akan muncul, dan yang mana menjadi kekurangan dan kelemahan kita nantinya juga akan ada evaluasi dari teman-teman sejawat seperti itu. Dan di dalam komunitas belajar juga harus kita sampaikan agar maksud dan tujuan dari proyek yang ingin kita lakukan ini tersampaikan kepada guru-guru, sehingga nantinya dalam pelaksanaan untuk proyek ini akan memudahkan bagi kita, karena maksud dan tujuan dari proyek ini telah kita sampaikan kepada guru-guru. Seperti itu Kak Peri. Oke. Terima kasih Kak Anggi, ya. Jadi jawaban dari Kak Anggi tadi juga sudah mewakili kita semua, saya rasa, ya. Jadi menurut Kak Anggi tadi memang seharusnya dan seyogianya lah semua namanya program tentu tidak bisa kita berjalan sendiri. Tentu kita perlu yang namanya rekan sejawat sebagai partner kita dalam melaksanakan suatu program, ya, ataupun suatu project, ya. Dan ini lebih baik disampaikan di kombel, ya, sekaligus mengaktifkan kombel. Jadi kira-kira seperti itu yang disampaikan oleh Kak Anggi tadi, ya. Itu sudah sangat mewakili dari kita semua kakak-kakak, saya rasa, ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Nah, ini dia. Jadi di dalam pembelajaran kita di modul 1 itu kita fokusnya di paradigma perubahan diri, ya. Jadi di modul 1 itu kita memang digembleng tentang paradigma perubahan diri dan kelas di dalam pembelajaran PJOK, ya. Kemudian di modul 1 itu sudah selesai semuanya, ya, terkait isu-isu sosial, terkait refleksi itu seperti apa. Kita memang dirubah, ya, memang dirubah. Karena mungkin pembelajaran kita selama ini kita tanpa menggunakan refleksi mungkin, ya. Tapi di modul 1 itu memang digembleng, kita dirubah paradigma kita.
dirubah cara mengajar kita ya dengan paradigma pembelajaran PJOK ya, paradigma perubahan diri. Kemudian setelah paradigma kita berubah, pola pikir kita berubah, tentu kita ditawarkan beberapa keterampilan mengajar ataupun keterampilan pedagogi kita sebagai guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, di mana di dalamnya itu ditawarkan juga 3 model pembelajaran ataupun 3 model pendidikan. Ada model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan model SEM. Itu adalah salah satu tawaran ataupun alternatif pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan pedagogi kita sebagai seorang guru, supaya pembelajaran kita tidak terlalu monoton hanya di komando saja. Kita bisa juga menerapkan 3 model pendidikan gerak. Kemudian di modul 3 ini fokusnya adalah membagikan hal-hal baik yang sudah kita dapatkan ya, baik itu kepada rekan sejawat sesama guru PJOK di sekolah maupun kepada rekan-rekan guru lainnya ya, di mana kita bisa menggerakkan mereka di dalam komunitas belajar. Kita berbagi di dalam komunitas belajar. Dengan 3 hal ini harapannya proses pembelajaran ataupun kompetensi guru PJOK itu tidak bisa dianggap sebelah mata oleh guru-guru yang lainnya. Itu dia harapannya. Jadi 3 tujuan ataupun goal kita di dalam pembelajaran modul 1, modul 2, dan modul 3 ini kakak-kakak. Kira-kira seperti itu. Oke kakak-kakak, kita sudah masuk di agenda kita yang ketiga, yaitu penyampaian RTL ya, ataupun rencana tindak lanjut yang akan kakak-kakak lakukan 1 minggu ke depan ya. Jadi 1 minggu ke depan full kakak-kakak merancang dan melaksanakan RTL ini. Untuk alurnya nanti akan saya jelaskan secara detail. Jadi nanti kalaupun sekiranya kakak-kakak ada yang kurang paham, nanti boleh ditanyakan kembali terkait RTL ini ya. Tapi sebelumnya saya akan membacakan sedikit. Ini untuk pengantar tugasnya. Salah satu kompetensi guru PJOK di era Merdeka Belajar ini adalah tentunya mampu merancang, kemudian mampu melaksanakan, dan mampu mengevaluasi program ataupun kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik. Baik itu dampaknya jangka panjang ataupun jangka menengah ya, itu adalah tujuannya ya. Kemudian dalam PKG PJOK ini program ataupun kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler ya. Untuk selanjutnya kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut ataupun RTL agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Itu adalah tujuan selanjutnya. Oke. Lanjut mengantar tugas ya. Sebelum merancang program atau kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program ataupun kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun aset yang dimiliki oleh sekolah ya. RTL ini dikembangkan oleh kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah ya, dan RTL ini merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta PKG PJOK ini ya. Adapun penilaiannya ini meliputi yang pertama tujuan program, kelengkapan rencana dan struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, kemudian notulen ini jika ada, kemudian dokumentasi berupa video, kalau ada pun foto nanti bisa dilampirkan, dan dokumentasi yang relevan ataupun dokumen lain yang relevan. Itu adalah pengantarnya kakak-kakak. Nah, untuk secara detailnya nanti akan saya bacakan. Nah, ini kita masuk di rencana tindak lanjut. Nah, sebelum masuk, ini ada ilmuwan dari India namanya Sukan
Ratnakar itu menyatakan bahwa rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu, ya. Jadi itu. Jadi dalam melangkah kita harus merencanakan, ya. Jangan kita asal melangkah saja. Karena apa? Karena setiap langkah itu berkontribusi terhadap tujuan. Lanjut. Nah, ini kakak-kakak poin utama kita dalam penyampaian materi RTL ini kakak-kakak. Ya, ini adalah tugas kakak-kakak. Slide ini nanti juga akan saya kirim juga ke grup. Ya, tapi untuk penjelasannya ini saya jelaskan sedikit. Ya. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Perlu kakak-kakak ingat, bahan tayang ini nantinya dia berbentuk PowerPoint, ya. Bahan tayang ini tentunya berbentuk PowerPoint ataupun slide, ya. Di mana slide ini nantinya berisi maksimalnya 9. Kakak, jadi 9 slide itu maksimal. Ya, rancangannya itu tidak jauh berbeda dengan yang sudah kakak-kakak buat di pertemuan sebelumnya kemarin, ya, tidak jauh berbeda, hampir sama seperti itu. Cuma nanti ada penambahan beberapa komponen, ya, komponen programnya. Jadi ini kakak-kakak saya bacakan. Untuk slide pertama nantinya isinya itu adalah judul program ataupun nama kegiatannya kakak-kakak. Ya, judul programnya ataupun nama kegiatannya apa. Kalau programnya membuat gawang, ya program membuat gawang gitu ya. Kalau programnya senam sehat gitu ya, ataupun turnamen futsal, ya turnamen futsal, seperti itu kira-kira. Kemudian slide yang kedua itu berisi latar belakang. Latar belakang ini tentunya apa yang melatar belakangi kakak-kakak membuat itu. Ya, contohnya kita ambil contoh kemarin senam Kak Ana, ya. Kak Ana kemarin kan membuat senam. Latar belakangnya tentu yang pertama kalau Kak Ana itu bisa dibuat mungkin senamnya itu saja. Kemudian dengan senam yang itu saja mungkin peserta didik bosan mengikuti senam, kurang semangat. Kemudian latar belakangnya ingin membuat senam baru. Tapi kalau kita ajarkan satu-satu kan kelamaan. Nah, itu mungkin seperti itu latar belakangnya. Jadi kakak tuliskan saja poin-poin penting latar belakang. Tidak perlu kakak jelaskan seperti skripsi, tapi poin-poin pentingnya saja kakak buat. Kemudian yang ketiga ataupun slide yang ketiga itu berisi tujuan programnya, ya. Tujuan programnya apa? Ya, tujuan programnya tentu tidak akan jauh berbeda dengan latar belakang. Kalau latar belakangnya senamnya itu saja, tentu tujuan programnya untuk menambah perbendaharaan senam. Kemudian untuk meningkatkan kreativitas anak, itu tujuan programnya. Ya, kira-kira seperti itu kakak. Kemudian yang keempat itu berisi capaiannya, ya. Capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Ya, jadi itu penjelasannya ataupun contohnya nanti akan saya kirim juga di LMS. Jadi ada kemarin saya sedikit mengoret-oret. Jadi nanti saya kirim, silahkan kakak-kakak pedomani saja, boleh. Kemudian yang kelima ataupun slide kelima itu berisi struktur program, ya, ataupun rekan sejawat dalam Kombel. Jadi struktur programnya seperti apa, kemudian rekan sejawatnya itu ketika kita mengajak ataupun melibatkan rekan sejawat, mereka perannya sebagai apa? Apakah dia sebagai jurinya? Kalau Kak Ana kemarin senam itu kan menggunakan rekan sejawat sebagai juri gitu ya. Atau nanti kalau membuat gawang, ya rekan sejawatnya itu sebagai pengawasnya boleh, ataupun yang sebagai mengawasi kegiatan boleh. Silahkan kakak-kakak sampaikan di situ, ya. Jadi rekan sejawat ini fungsinya sebagai apa gitu. Siapa-siapa saja namanya kira-kira yang mau kakak pakai, terus fungsinya sebagai apa. Kalau dia umpamanya juri, ya jurinya umpamanya si A sebagai juri apa kayak gitu, si B sebagai juri apa kayak gitu. Oke Kak Anggi.
Iya Kak Ferry, mau sedikit bertanya. Yang untuk nomor 5 itu struktur program dan rekan sejawat itu lebih tepatnya kayak apa ya Kak? Seperti panitia, seperti itu Kak? Boleh dia yang jelas struktur program dan rekan sejawat itu Kak Anggi, kalau Kak Anggi menyebutnya panitia boleh Kak Anggi, tapi lebih rincinya seperti ini Kak Anggi. Kak Anggi tentu mengajak rekan-rekan majelis guru nih. Ya, Nah, rekan-rekan majelis guru ini tugasnya sebagai apa kayak gitu. ya seperti itu. Ya. Bukan Nanti struktur, contohnya bukan struktur kombelnya Kak ya, tapi struktur kegiatannya seperti itu Kak kan? betul betul. Jadi struktur kegiatan yang Kak Anggi rancang pada saat itu. Iya. Oke, umpamanya Kak Anggi memakai Pak Azwirmen sebagai jurinya, itu tulis saja. Jadi Azwirmen SPD sebagai juri kayak gitu. Ya, Bukan nanti struktur kompelnya. ya mungkin lebih tepatnya kalau kami mungkin lebih ke kayak panitia gitu seperti itu Kak Ferry, karena nanti dia punya bagiannya masing-masing seperti itu. Nanti pengawas di lapangan siapa, panitia yang mengecek alatnya siapa, apakah pekerjaan ini nanti dibawa dari rumah udah jadi atau di tempatnya dibuatnya seperti apa. Nah, kayak itu ibaratnya adalah yang bagian-bagian setiap rekan sejawat itu seperti apa kan, seperti itu Kak Ferry. Iya, betul Kak Anggi. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya di poin nomor 5 ini. Oke. Oke Kakak-kakak, jadi nanti pun akan saya kirimkan ada sedikit coretan, nanti silakan kakak-kakak pedomani. Yang ditanyakan Kak Anggi tadi juga sudah yang disampaikan Kak Anggi tadi juga sudah tepat ya, strukturnya itu seperti itu, bukan struktur kombelnya tapi struktur rekan sejawat dalam rencana kita. Kemudian yang keenam yaitu pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas ataupun sekolah. Maksudnya adalah asetnya. Asetnya apa-apa saja. Apakah asetnya itu umpamanya kepala sekolahnya yang support, ataupun guru-gurunya masih muda, masih energik, ataupun anak-anaknya kreatif kayak gitu. Itu aset ya. Aset kan kemarin ada 7, silahkan kakak-kakak tuangkan di slide nomor 6 ini apa-apa saja aset yang dimiliki sekolah untuk membantu proyek kakak-kakak itu ya. Jadi proyek kakak itu tentunya memikirkan aset yang dimiliki oleh sekolah ya. Tidak mungkin sekolah itu tidak memiliki aset peserta didik kalau kakak-kakak mau membuat proyek ya, pasti memiliki peserta didik. Itu salah satu aset ya. Kemudian yang ketujuh adalah rencana evaluasi. Maksudnya rencana evaluasi di sini adalah kalau umpamanya Kak Anggi contohnya membuat gawang ya. Jadi kriterianya seperti apa gawang itu? Silahkan tuangkan di situ rencana evaluasinya nih, di rencana evaluasi ini. Kalau umpamanya senam irama ataupun senam kreasi, tentu rencana evaluasinya yang kemarin yang dibuat kelompok Adina adalah kriteria pemenangnya seperti apa, penilaiannya seperti apa, evaluasinya seperti apa ya. Jadi lebih kepada penilaian, kriteria penilaian. Kemudian yang ke-8, slide ke-8 itu adalah kemungkinan tantangan. Tantangan apa saja nih kira-kira yang akan kakak alami ketika melaksanakan proyek itu? Apakah mungkin tantangannya tantangan alam ya yang tidak memungkinkan, ataupun tantangannya dana, bisa juga kita tuangkan di situ. Ataupun tantangannya mungkin guru-guru yang susah diajak kerjasama, itu salah satu tantangan. Silakan kakak tuangkan di proyek itu ya. Tidak mungkin proyek itu berjalan mulus ya, pasti adalah tantangan-tantangannya. Tuh. Kemudian yang terakhir adalah terima kasih, slide ke-9-nya. Kira-kira seperti itu komponennya. Silakan Kak Anggi. Baik, terima kasih Kak Ferry. Ini yang jadi pertanyaannya Kak Ferry, rencana tindak lanjut ini apakah hanya sekedar kita ketik saja, kita buat saja, atau memang dalam real pelaksanaannya seperti itu Kak Ferry? Oke, jadi ini belum selesai ya, jadi saya lanjutkan. Jadi setelah kakak-kakak membuat rencana tadi, setelah membuat rencana proyek, ya kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan rencana kakak-kakak ini di depan rekan-rekan majelis guru, ya. Apakah seluruhnya? Ya tidak harus seluruhnya, paling tidak ya ada 5 atau 6 orang yang bisa mendengarkan kita mempresentasikan ini ya. Nanti setelah kita presentasikan ya direkam ya, presentasinya itu direkam. Setelah direkam nanti kita sampaikan kita punya program ini,
kira-kira bagaimana ya. Nanti kalaupun nanti berlanjut ya alhamdulillah, tapi kalaupun tidak berlanjut paling tidak ini sekedar pelengkap tugas ya kan, kira-kira seperti itu Kak Anggi. Tapi untuk kegiatannya setelah kakak-kakak membuat bahan tayang ataupun proyeknya, itu kakak presentasikan kepada teman-teman kakak-kakak di sekolah ataupun rekan sejawat ya. Kalau bisa di dalam kombel kalau bisa, tapi kalau nggak bisa ya paling tidak kakak-kakak ajak beberapa rekan majelis guru untuk menyaksikan rencana yang akan kakak-kakak sampaikan, kira-kira seperti itu Kak Anggi. Oke, lanjut Kak Anggi. Nah, jadi Kak Peri, dalam penyampaian kita nanti dalam mempresentasikan RTL ini kepada rekan sejawat, apakah boleh dalam video tersebut kita sampaikan kalau bahasanya ini adalah salah satu tugas dari PKG PJOK yang sedang kita jalani. Jadi ibaratnya kadang-kadang kan dalam penyampaian kadang-kadang keceplosan. Pak Ibu, kami punya tugas nih menyampaikan, mempresentasikan RTL kami. Ada tugas dari PKG yang harus kami laksanakan untuk kami buat. Jadi mohon waktunya ibu-ibu, umpamanya. Seperti itu, apakah boleh seperti itu Kak Peri menyampaikan bahwasanya di dalam video tersebut kita dalam tahap pelaksanaan tugas nih dari pihak PKG-nya seperti itu Kak. Boleh Kak Anggi. Jadi untuk pembukanya, kalaupun ibaratnya kakak-kakak takut ini, nanti takutnya kan dikiranya kita memang mau melaksanakan program betulan ini kan gitu. Jadi bolehlah kita sampaikan di awal, kakak-kakak ini salah satu tugas untuk melengkapi PKG PJOK, boleh, silakan, nggak apa-apa. Kira-kira seperti itu. Untuk contohnya nanti saya kirim ya, untuk contohnya nanti saya kirim, atau kakak-kakak mau menyaksikan video? Boleh. Nah, sebagai contoh saja nih ya, contoh saja. Jadi apa yang saya lakukan itu adalah sama persis yang kakak-kakak lakukan juga ya. Jadi kita sebetulnya sama kakak-kakak, tugas kita sama ya. Apa yang kakak-kakak lakukan saat ini itu juga sudah saya lakukan terdahulu. Makanya pernah saya sampaikan kan, sebetulnya kita sama saja, cuman bedanya saya lebih duluan mengikuti kegiatan ini kan itu. Jadi ini kakak-kakak saya tampilkan saja sebentar. Oke, sebentar kakak, saya cari dulu. Ya, jadi yang perlu kakak-kakak garis bawahi, tidak perlu lama ya, tidak perlu panjang lebar. Yang penting inti dari rancangan kakak-kakak itu sudah saya sampaikan. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru yang berkesempatan hadir. Saya di sini memohon waktunya sebentar untuk mempresentasikan rencana tindak lanjut dari PKG PJOK yang sedang berjalan tentang pembelajaran berbasis proyek. Baik, jadi di sini proyek yang ingin saya tampilkan itu adalah
namanya senam sehat. Ya, mengapa saya mengambil kegiatan senam sehat? Lanjut saja, Bu Eci. Yang pertama, karena materi senam ini adalah materi wajib di tingkat SMP. Kemudian senam ini merupakan materi yang kurang diminati. Ya, karena apa? Karena susah menghafal gerak. Kemudian Oke, kira-kira seperti itu kakak-kakak. Tadi terdengar ya? Terdengar tadi Kak Anggi? Dengar Kak ya? Oke, kira-kira seperti itu kakak-kakak. Jadi tidak lama itu saya cuman 6 menit setengah ya. Selesai menyampaikan slide, ya saya tutup, ya sudah. Karena kan tugas kita memang menyampaikan apa yang ingin kita rencanakan ya. Di awal juga saya sudah mengawali dengan ini salah satu tugas ya untuk memenuhi tugas PKG PJOK gitu ya. Yang sedang berjalan ya, sampaikan saja, boleh, tidak ada masalah ya. Kira-kira seperti itu kakak-kakak. Sebentar kakak. Oke, ada yang raise hand Kak Dina? Kak Ferry izin bertanya, itu Iya, boleh. hanya sebatas pemaparan materi langsung ditutup atau ada sesi tanya jawabnya? Karena guru kami terlalu aktif tuh, nanti tiba-tiba tuh bertanya tuh, atau boleh sampai itu atau hanya slide terakhir terima kasih doang. Oke, jadi kalau di akhir tentu kita beri umpan balik ya kepada peserta kita kalau mau bertanya gitu ya. Kebetulan di sekolah saya ini mungkin tingkat keponya sedikit, jadi tidak ada yang mau bertanya gitu ya. Jadi oke, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, tidak ada ya sudah saya tutup gitu. Tapi kalau ada boleh mereka bertanya, beri saja kesempatan ya. Jelaskan saja, kalaupun pertanyaannya ini gunanya untuk apa? Mungkin mereka nggak mendengarkan kita di awal nih. Kita ngomong bahwa ini tugas PKG, jelaskan saja. Ini tugas PKG BJOK gitu kan. Jadi kalau mereka bertanya lagi, bisa diimplementasikan, nah itu malah lebih bagus ya. Kalau bisa diimplementasikan itu malah lebih bagus. Kira-kira seperti itu Kak Dina. Oke, terima kasih Kak Ferry. Oke, sama-sama. Ada lagi kakak-kakak? Oke Kak Anggi, silakan Kak Anggi. Durasi waktunya nggak ditentukan kan Kak? Tidak, durasi waktu tidak ditentukan. Jadi seberapa selesainya saja. Tapi ya jangan sampai 2 menit atau 3 menit lah ya. Paling nggak di atas 5 menit lah ya. Sampai 1 jam nanti gitu. Tapi kalau seru tidak ada masalah sih Kak Anggi. Kalau bisa sampai 1 jam lebih bagus ya. Dalam penyampaian kami di Kombel kan Kak Ferry, Ya. kemungkinan besar memang rancangan kita ini memang akan kita laksanakan seperti itu Kak Ferry. Karena nanti dari pelaksanaan penyampaian proyek tadi itu, maka nanti akan timbullah nanti yang ide-ide nanti apakah harus dikerjakan yang kayak mana, atau nggak sempat nanti waktunya harus diganti dengan proyek yang seperti apa, nanti seperti itu Kak Ferry. Karena di dalam Kombel itu nanti kan, apalagi kami 33 orang guru nih Kak Ferry, itu nanti memang semuanya itu aktif sekali. Karena nanti saya juga mau menyampaikan tentang salah satu paradigma yang kurang baik ini memang akan saya sampaikan nanti di dalam Kombel tersebut. Karena sekalian nih Kak Ferry, sekalian mungkin nanti mencari tujuan dari refleksi, tujuan dari RTL ini mungkin udah detik-detik ke 30, 40, oh ini dia proyek yang baru disampaikan seperti itu. Karena nanti dalam penyampaian awal kita mungkin akan mengusik atau sedikit menyinggung tentang paradigma yang selama ini guru kelas pikirkan untuk guru-guru PJOK selama ini seperti itu Kak Ferry. Jadi mungkin saya, karena untuk
meminta untuk apa namanya menyampaikan materi lagi di dalam kombel ini mungkin susah seperti itu karena nanti setiap jadwal kami kan sekali 2 minggu. Kebetulan guru banyak, materi yang mau disampaikan pun banyak, ibaratnya yang lain juga nanti yang berhubungan dengan PMM mungkin yang lebih diutamakan seperti itu Kak Peri. Jadi sekali menyelam minum air lah nanti seperti itu. Itu pun kalau nanti berani juga kan gitu ibaratnya. Oke, jadi Kak Anggi nanti kalaupun sekiranya Kak Anggi berlanjut memberikan materi sekaligus menyinggung masalah paradigma, boleh silakan. Tapi usahakan untuk yang awalnya itu yang Kak Anggi sampaikan adalah di ininya dulu ya, munculkan ininya dulu di rencananya. Setelah rencana Kak Anggi selesai sampaikan, kalau mau dilanjutkan penyampaian paradigma silakan. Dan masih dalam direkam juga nggak apa-apa, boleh. Tapi usahakan yang di awalnya itu adalah bahan tayang ini dulu, project RTL-nya ini dulu yang disampaikan ya. Oke, paham jadi. Oke, kira-kira seperti itu Pak. Oke, ada lagi kakak-kakak pertanyaan terkait sedikit RTL ini? Kak Peri, sedikit Ya. Kak. Ya. Begini Kak, saya sama Kak Mebi ini kan kami sedang masuk masa orientasi nih Kak. Orientasi Jadi P3K. Yang angkatan 697071. Jadi waktu kami itu Kak Peri dari hari Selasa untuk angkatan kami 70, Selasa, Rabu, Kamis. Selasa, Rabu, Kamis ini kami Zoom dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Mungkin jedanya istirahatnya waktu soma itu waktu sholat mungkin seperti itu Kak Peri. Jadi Selasa, Rabu, Kamis mungkin kami nggak bisa diganggu. Jadi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, minggunya saya sudah ujian UKIN nih Kak sama Kak Fajri nih, sama Kak Ayu. Kami waktunya sama, harinya sama, sesinya sama, pengawasan sama. Jadi boleh nggak nih tambahannya ini kan 1 minggu nih, berarti kan minggu depan nih. Jadi takutnya bentrok gitu Kak. Maksudnya Kak. Jadi ada nggak kelonggaran keringanannya untuk pelaksanaannya seperti itu? Karena mungkin kita mau mengejar orientasi karena orientasi ini katanya kameranya aja diwajibkan hidup sampai selesai. Izinnya mau keluar atau mau kamar mandi harus pakai izin dulu di apa namanya di pesan, ngirim pesan dulu. Seperti itulah saking ketatnya untuk mengikuti orientasi ini Kak Ferry. Itu di tanggal berapa tuh ya Kak? Tanggal minggu besok ini ya? Iya, hari Selasa depan nih Kak, pas Selasa depan nih, Selasa, Rabu, Kamis. Oke, karena ini RTL ini terakhir mengumpulkan kalau tidak salah tanggal 16 itu ya. Tanggal 16 itu berarti kan di hari Sabtu depan, di hari Sabtu besok ini. Ya. Jadi itu dan di hari Seninnya kita kan di hari Senin depannya itu Zoom. Kita sudah refleksi. Jadi usahakan Kak Anggi pas Zoom itu, pas refleksi itu memang sudah selesai tugasnya. Kira-kira seperti itulah Kak Anggi. Karena di RTL ini kan memang sudah di di finalnya ini udah terakhir menjelang bukti karya. Kalau bukti karya ini kan nanti kan kakak-kakak nggak ada membuat presentasi seperti itu, tinggal membuat nanti ada tiga bukti karya. Kalau bisa kira-kira seperti itulah Kak Anggi, di apa sajalah disesuaikan saja. Yang penting ketika Zoom di tanggal 18 November itu tugas kakak-kakak sudah selesai. Jadi di refleksinya nanti kita bisa menampilkan tugas kakak-kakak ini semuanya gitu. Tugas masih banyak yang kosong Kak. Rencananya selesai UKIN nih lega kan bisa semuanya lagi nih. Ini dah masuk pula Zoom orientasi P3K 3 hari pula, habis waktu belajar belum ada lagi. Ya pokoknya disiasati Kak Anggi lah bagaimananya ya, kira-kira seperti itu. Karena ya itu tadi Kak Anggi, ini di RTL ini kan memang sudah di akhir-akhirnya nih ya, rencana tindak lanjut. Sudah selesai dari modul semuanya. Jadi ya kalau ibaratnya pribadi saya sebetulnya tidak ada masalah. Cuman kan di sistem
Itu yang beratnya Kak Anggi. Iya, Kak. Iya, Kak. Ya, yang jelas itu saja karena ya itu tadi tidak perlu panjang ya. Yang jelas berapa guru yang sekiranya Kak Anggi bisa handle itu saja dibawa untuk mengikuti ataupun mendengarkan presentasi dari Kak Anggi. Tidak perlu semua guru. Kalau bisa ya sebetulnya tidak ada masalah, tapi mengingat kondisinya seperti itu kan, bawa aja entah 6-7 guru, ya kayak saya tadi kan hanya sekitar 7 guru yang saya bawa. Ya jadi karena memang ya kalau membawa semuanya itu kan perlu effort yang lebih besar ya. Tapi kalau hanya 7 guru ataupun guru-guru yang satu circle dengan kita bisalah kita gitu. Kira-kira seperti itulah Kak Anggi. Iya, Kak. Disiasati saja. Oke, kakak-kakak yang lainnya bagaimana? Pas, Kak. Oke, Kak Titi, silakan Kak Titi. Saya pun ya memang harus disiasati gitu kan Kak. Memang minggu depan ini kan memang full sekali kegiatan gitu. Kalau seandainya di bawah 7 orang gitu Kak, guru yang kita nggak masalah Kak? Tidak masalah Kak Titi, ya di bawah 7. Yang penting jangan di bawah 5 lah ya. Oh. Yang penting jangan di bawah 5 yang kita ajak untuk mendengarkan rancangan kita. Karena kalau di bawah 5 nanti terlalu sedikit Kak Titi. Gitu. Memang sih di dalam juknisnya itu tidak ada minimal maksimalnya. Cuman kan seyogianya paling tidak 5 orang lah yang bisa mendengarkan rancangan yang akan kita buat. Kira-kira seperti itu Kak Titi. Iya. Terus Kak, kalau ini mau bertanya lagi, berapa menit Kak videonya Kak? Tidak ada batas minimal maksimal Kak Titi. Ya kalau selesainya 5 menit, 6 menit juga tidak ada masalah. Oh gitu ya. Ya itu tadi makanya kan itu kan durasinya tidak terlalu lama. Jadi di sela-sela saja disempat-sempatkan ya, entah di waktu istirahat gitu ya. Yang penting bahan tayangnya ini sudah kakak setting. Kalau tinggal pelaksanaannya itu kan sebentar saja. Penyampaian 9 slide ini saya rasa tidak lama ya. Kalau bahan tayang sudah selesai. Tapi kalau bahan tayangnya belum selesai itu yang agak memakan waktu membuatnya ya. Dan saya rasa kalau membuat bahan tayang pun karena kakak-kakak kemarin sudah sudah belajar merancang, saya rasa tidak ada masalah. Tinggal menambahkan beberapa komponen saja. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Kak Ferry. Oke, Kak Anggi silakan Kak Anggi. Kak, kalau di Canva bisa Kak? Harus di PowerPoint? Boleh di Canva, saya juga di Canva itu Kak Anggi. Cuma nanti di Canva di-download saja ya. Oh, di download Ya, karena nanti itu kan bahan tayangnya juga dikumpulkan Kak Anggi. Iya. Sama kayak aksi nyata kemarin. Aksi nyata kemarin kan RPP dan video. Kalau ini PowerPoint-nya dan video presentasi itu. Boleh di Canva, boleh. Pakaian bebas ya Kak ya? Pakaiannya bebas ya. Boleh ya? Gimana? PDH. Boleh Kak, boleh. Tidak harus pakaian olahraga. Ya mungkin Senin besok lagi waktunya kan. Besok Ya. Selasa, Rabu, Kamis udah sibuk pula Jumat, Sabtu persiapan ujian lagi. Ya, oke. Disiasati saja Kak Anggi ya. Kira-kira seperti itu. Oke, Kak Marhamat silahkan. Ini lagi dalam perjalanan disengajain singgah ini. Iya, oke. Gimana Kak? Udah kita dengarkan tadi waktu kita dalam mobil, udah banyak penjelasan dari Kak Ferry. Tinggal kami peserta ini lagi seperti yang dibilangkan Anggi tadi tuh. Namanya apa? Tugas yang satu belum selesai Kak Anggi. 2, 3 terakhir pula lagi. Tapi harus kita siasati lah. 4 lagi. Yang jadi menarik bagi saya nih, waktu kita nanti presentasi menampilkan PowerPoint kita itu kan disaksikan oleh guru. Betul. Jadi kira-kira nanti bisa nggak dimasukkan di situ murid beberapa orang? Mungkin kalau bisa
agak bertambah juga pesertanya, baik di SD ataupun saya di SMP. Supaya lebih Ya, lanjut Kak. Siap dulu Kak Ferry. Oke, kalau ini kan tujuan kita adalah untuk rekan sejawat Kak. Jadi kalau siswa tidak perlu dimasukkan. Jadi untuk perlu, ya. rekan-rekan guru saja. Berarti tidak ubahnya seperti JG calon guru penggerak kemarin yang sengaja mengumpulkan kami guru dan memberikan persentasenya sesuai dengan PowerPoint yang ditampilkan itu sepertinya seperti yang Kak Ferry sampaikan itu ada yang 7 PowerPoint, ada yang 8, bahkan ada yang 9 PowerPoint-nya yang menjelaskan maksud daripada masing-masing PowerPoint itu kepada audiens yang diundang itu. Jadi kami dikumpulkan dan disampaikanlah dan diberikan kesempatan pertanyaan. Kemudian ada refleksi. Mungkin seperti itu ya Kak Ferry ya. Kurang lebihnya hampir sama Kak dengan guru penggerak karena memang ini kan kita ini sebetulnya program guru penggerak tapi khusus untuk PJOK. Betul. Ya, untuk JP-nya pun hampir-hampir sama gitu ya. Jadi yang Kak Marhamat sampaikan kira-kira seperti itu Kak. Cuman untuk di kegiatan kita ini dibatasi hanya 9 slide maksimal. Maksimal. Ya, jadi tidak boleh lebih dari 9 slide. Ya, ini saja ambil saja komponennya, ini kan satu komponen 1 slide sudah cukup. Gitu, iya. Ya. Kira-kira seperti itu Kak Marhamat. Kalau rencana saya nanti bikin proyek itu memang sedang berlangsung di sekolah saya itu karena lama ini kayaknya saya perhatikan hanya satu lapangan aja yang ada, yaitu lapangan basket untuk multi semua kegiatan. Dan kemarin ini udah kami buat pula di pertama saya ke SMP itu lapangan voli, udah jadi lapangan voli. Dan rencana saya sedang berlangsung beberapa minggu ini kami sedang merencanakan ingin membuat lapangan bak lompat. Jadi di proyek saya nanti bolehlah dibikin bak lompat ya. Boleh silakan Kak Marhamat. Jadi di proyek itu silakan membuat bak lompat ya. Yang jelas komponen ini terjawab dari proyek Kak Marhamat itu kira-kira. Oke, terima kasih. Kalau ada nanti di komen lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Kak Marhamat. Oke, Kak Anggi silakan. Tambahan sedikit Kak tentang slide nomor 5 nih Kak, tentang struktur tadi. Berarti kita akan menampilkan ke 9 slide tadi. Harus menampilkan ke 9 slide atau hanya sekedar slide 1 2 yang penting saja seperti itu Kak Ferry? Semuanya Kak Anggi. Jadi mulai dari slide pertama sampai slide ke-9 itu kita tampilkan. Ya, berarti strukturnya itu berarti kita udah konfirmasi dulu ya sama guru-gurunya, nanti tiba-tiba dalam proyeknya di video loh kok nama saya tiba-tiba ada di situ. Nah, seperti itu ya Kak Ferry ya. Iya betul, jadi kita tentunya konfirmasi dulu ya. Oke Kak Ferry, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi kakak-kakak terkait tugas? Oke, ini lewat saja. Oke, Kak Titik, silakan. Sebenarnya banyak saya belum mengerti tentang yang disampaikan itu Kak Ferry. Karena mungkin terlalu banyak yang dia gitu tugas kan Kak. Jadi tuh besok tuh Kak, terakhirnya tanggal berapa dikumpul tugasnya Kak Ferry? Tanggal 16 Kak, hari Sabtu besok, hari Sabtu terakhir. Soalnya kan gini kan Kak, kami kan keberangkatan kami itu hari Selasa Kak Ferry ke Pekanbaru. Jadi hari Senin, kalau hari Senin tuh kan di sekolah sibuk gitu kan Kak Ferry kan. Jadi kalau boleh saran gitu Kak Ferry, kira-kira untuk pengganti guru-guru itu kalau seandainya ini ada maksudnya kalau kan rencananya itu kan Selasa Rabu ini berangkat gitu, seandainya kan kalau hari-hari itu kan guru tuh sibuk-sibuk semua gitu kan, seandainya gitu Kak Ferry mereka gak bisa gitu kan, apa boleh gitu
dengan rekan guru yang lain, maksudnya pura-pura jadi guru gitu Kak Ferry? Usahakan memang di rekan satu sekolahnya ini Kak Titi. Oh, Karena program kita memang biar tersampaikan di rekan-rekan di sekolah kita gitu. oh, iya iya Kak Ferry. Ya, kira-kira seperti itu Kak Titi. Iya, iya Kak Ferry. Ngerti Kak Ferry. Oke, Kak Anggi, ada lagi Kak Anggi? Sebenarnya ada Kak, cuman karena sudah disampaikan sama Kak Titi tadi, maksudnya seperti ini. Kami kan guru juga nih seperti itu, cuman tidak di sekolah masing-masing kan seperti itu. Kalau digabungkan kan kalau untuk jumlah gurunya kan sudah mencukupi seperti itu Kak Ferry. Tapi kalau tujuannya Kak Ferry agar proyek kami tersampaikan dan tersalurkan ke sekolah masing-masing, berarti memang harusnya lebih baiknya di sekolah masing-masing. Tetapi kalau seandainya bisa kan, berarti kami saja kumpul cari satu ruangan yang punya sekolahnya yang punya infocus layar, kita panggil semua ganti-gantian nanti. Saya rasa nggak masalah juga ya Kak Ferry kan. Tapi untuk di tugas ini memang harus rekan sejawat satu sekolah nih Kak Anggi. Ya, oke, makasih ya. Iya, sama-sama. Karena terdengar inisiatif tadi ya terbayang-bayang semuanya mau diinisiatifkan. Oke, tidak masalah ya, yang jelas itu apanya jobdesknya. Oke, kakak-kakak ada lagi? Oke, jika tidak ada, kita lanjutkan sedikit lagi, ya. Sebentar. Nah, ini adalah lini masa kita terkait RTL, ya. Untuk yang pertama yaitu tentunya penyusunan RTL, ya. Penyusunan RTL ini nanti sudah bisa kakak-kakak susun setelah sesi pengantar RTL ini selesai, ya. Saya rasa kalau yang sudah membuat kemarin itu sudah sangat-sangat bisa, sudah sangat paham dan tidak lama sepertinya menyusun RTL ini. Nah, nanti saya kirimkan contohnya, silakan dipedomani saja. Tidak di copy paste tapi dipedomani ya. Kemudian kakak-kakak adalah menyusun ataupun mengunggah di LMS ya. Itu terakhirnya adalah tanggal 16. Kalaupun bisa lebih cepat itu lebih baik ya, tidak harus sampai tanggal 16. Kalau bisa besok selesai, besok upload silahkan, tidak ada masalah. Kemudian selanjutnya lini masa yang ketiga adalah penilaian RTL dan yang keempat itu adalah umpan balik ya. Umpan balik ini nanti kita lakukan di hari Senin depan. Hari Senin depan kita bertemu 2 JP di jam seperti biasa ya. Di hari Senin kita akan melakukan refleksi ya, refleksi ataupun umpan balik terkait RTL yang sudah kakak-kakak lakukan ataupun kakak-kakak buat ya. Itu adalah lini masa kita. Nah, ini tanya jawab, ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan kakak-kakak? Oke, saya anggap sudah clear ya, sudah tidak ada pertanyaan. Kalaupun nanti sekiranya kakak-kakak di tengah perjalanan bingung, nggak boleh bertanya. Oh ya, ada satu, silakan Kak Anggi. Biar apa Kak Ferry? Biar kami nggak terlalu bingung atau mengambang kemana-mana, walaupun penjelasannya kami rasa semuanya sudah paham. Tapi kalau bisa kasih contekan lah kan, kirim lagi kirim lagi file RTL kakak kan sebagai acuan aja kan, nanti takutnya pasti ada bingung, ini pakai juri nggak ya, nanti pakai apa, nggak kriterianya kayak mana ya, biar lebih memudahkan Kak, karena kita kebetulan waktunya saja nih Kak sedang bentrok-bentrokan seperti itu Kak Ferry. Oke, siap. Nanti saya kirim setelah kegiatan ini, nanti saya kirim ke WA ya. Oke, ada lagi kakak-kakak? Oke, terima kasih Kak Mepi. Oke, jika tidak ada, kita lanjutkan. Kita sudah di penghujung kegiatan kita. Jadi di hari ini kita sudah bisa merefleksikan pembelajaran di modul 3 ya, sebagaimana sudah saya sampaikan di awal tadi, dan kakak-kakak juga saya rasa sudah memahami terkait penugasan
RTL ini ataupun rencana tindak lanjut ini. Semoga kegiatan ini nantinya dapat terlaksana lancar ya, meskipun kakak-kakak semuanya sibuk dengan kegiatan kakak-kakak ya. Semoga kakak-kakak nanti bisa meluangkan waktu sejenak untuk menyelesaikan tugas ini ya. Karena ini memang sudah di penghujung kegiatan kita ya. Kita tinggal 2 pertemuan tatap muka lagi. Tinggal tinggal refleksi RTL dan pengantar bukti karya itu saja terakhir ya. Oke, penutup, kita sudah masuk di agenda kita yang terakhir yaitu penutup. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan sebuah pantun ya, pantun dari Kemendikbud. Ini dulu masih Kemendikbud namanya ya. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Cakep. Oke, ya. Cakep ya. Jangan suai ya. Kalau suai nanti ini masuk ke ranah politik ya. Karena itu adalah jargon salah satu cagup kita. Lanjut yang kedua, burung dara, burung cendrawasih bisa dicari di Papua. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke. Balas canggih pantunnya. Oke, kakak-kakak. Ini adalah slide yang sangat ditunggu-tunggu oleh kakak-kakak semuanya ya, sepertinya. Oke, sebentar. Oke kakak-kakak, ini adalah akhir dari sesi kita pada sore hari ini. Terima kasih atas atensinya. Semoga kakak-kakak diberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas RTL ini. Semoga tugas RTL ini dapat kakak-kakak selesaikan tepat waktu, di mana ketika kita refleksi nanti sudah selesai semua tugasnya, bisa kita saksikan bersama, bisa kita berikan refleksi secara bersama-sama. Kemudian bagi yang keluarganya sedang sakit ataupun ada kegiatan, semoga segera diberi kesembuhan, diberi kelancaran, dan yang dalam perjalanan semoga selamat sampai tujuan ya. Demikian kegiatan kita pada sore hari ini. Terima kasih. Saya akhiri, saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kakak-kakak, sebelum saya matikan recordnya, kita foto bersama terlebih dahulu. Bagi kakak-kakak yang di depan kamera boleh aktifkan kameranya terlebih dahulu. Oke, sebentar. Ini saya atur dulu kakak-kakak sleeping pool-nya, sebentar. Oke kakak-kakak bisa siap? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Masukkan dalam tuh. Nanti bilang abang tuh nggak sempit. Oke kakak-kakak, demikian saya matikan recordnya nih kakak-kakak.